Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa
kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala diberi
diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat yang indah, di tempat yang mulia, di tempat yang disebut Baitullah, rumahnya Allah. Maka yakin rahmat Allah turun kepada kita, maghfirah Allah turun kepada kita, begitupun ridwanullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kepada lingkungan kita, kepada daerah kita, negara kita, dan seluruh umat Islam Allah berikan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada mereka alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berharap akan syafaatnya, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, yang disebut syafaatul ummah. Karena surga itu tidak mampu dibeli dengan amal yang kita lakukan. Salah satu penyebab kita masuk dalam surganya Allah adalah rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW, sehingga terus kita senantiasa berharap akan syafaat Rasulullah SAW. Cirinya apa? Ketika sholat, sholawat dibaca; ketika berzikir, sholawat dibaca; ketika berdoa, sholawat dibaca. Maka bersyukurlah kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk terus taat kepada Allah, senantiasa terpaut kepada Rasulullah SAW, senantiasa terikat dengan Rasulullah SAW, karena banyaknya sholawat yang kita bacakan menjadi wasilah syafaat Rasulullah SAW. Bapak-bapak sekalian jamaah Masjid At-Taqwa, jadi ternyata dalam kehidupan ini pasti ada yang baik dan yang buruk, ada yang menjaga dan merusak, ada yang mengumpulkan dan mencuri. Ya, kita menjaga tubuh kita supaya tetap fit, tetap prima. Ternyata ada yang mengalahkan apa? Penyakit. Ya. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, ternyata kadang ada yang pencuri misalkan. Ya. Sudah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam rekening, tahu-tahu dicek saldonya kosong. Disayang-sayang punya kendaraan disimpan di dalam rumah, tahu-tahu ada yang mengambil. Dan itu di luar kemampuan kita, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seberapa hebatnya sistem keamanan kita, pada akhirnya akan jebol juga. Ya. Seberapa hebatnya sistem keamanan yang kita lakukan pada diri kita, pada rumah kita, pada harta kita, pada akhirnya tetap akan ada masanya sistem tersebut bisa ditembus. Hacker, oh, Masya Allah. Jadi ada hacker di sana. Ya. Oh, udah ikhtiar, pagernya ditinggiin, gemboknya didobel, pakai CCTV karena tingginya di sisi, tetap aja ya hilang. Pada CCTV berapa kali kita pakai CCTV, terpantau di CCTV, terlihat, tapi karena nggak
Seberapa hebatnya kita menjaga fisik kita dengan olahraga, tetap ada sakitnya. Ya. Seberapa kuatnya binaraga mengolah fisiknya sehingga berbentuk perutnya six pack, dadanya sekol, semuanya bentuknya sempurna. Olahraga setiap hari, setiap waktu, banyak yang sakit. Tidak sedikit yang akhirnya meninggal juga, tidak sedikit yang akhirnya sakit juga. Oh, seberapa hebatnya kita menjaga pola makan, tetap aja kolesterolnya ada, darah tingginya ada, jadi tidak bisa mengontrol. Jadi dalam setiap sesuatu pasti ada lawannya, kebaikan lawannya keburukan, ya. Jadi senantiasa siang lawannya malam, jadi ada terus. Maka ini merupakan pengingat bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam kondisi darurat, dalam kondisi yang di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Ya. Sehebat apapun operasi plastik, tetap umurnya tidak bisa dibohongi. Ya. Dikencengi wajahnya, disetrika, tetap tenaga hilang, semua akan berkurang. Wa man yu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Tetap ketika ditambah umurnya, dipanjangkan umurnya, maka dikurangi oleh Allah sedikit demi sedikit kenikmatannya. Matanya mulai disambung, ya. Jalannya mulai ditopang, makannya mulai dipilah dan dipilih. Kalau yang agak keras dipinggirkan, makan sate kecapnya doang, kenapa? Karena giginya sudah mulai mepet. Maka anda ulama dari sebagian ahli hikmah. Siapa ahli hikmah? Adalah orang-orang yang paham, yang mengerti, yang arif billah, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mengatakan bahwasanya yastaqbilu ibnu Adam arba'a nuhbatin. Jadi anak manusia, setiap manusia itu senantiasa akan berhadapan dengan 4 perampok, ya. Dengan 4 pencuri, yang mana perampok ini susah, ya. Tidak bisa dicegah. Dia datang semaunya, kita tidak bisa bernegosiasi. Kalau dia sudah datang, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa. Apa sih nuhbat itu? Wahia allati taghlibuhu, yaitu perkara yang akan menghilangkan sesuatu dari diri kita. Itu adalah nuhbat. Apa yang akan dihilangkan, yang akan dirampas dari diri kita? Yang pertama, yang tahibu ay ya'khudhu bil qahri. Jadi akan merampas, mengambil secara paksa. Seberapapun kita menolaknya, maka tidak akan kita mampu menolaknya. Dipaksa dengan qahri. Siapa yang akan merampas, yang akan mengambil? Yang pertama adalah malakul maut, yaitu malaikat pencabut. Karena diri kita bukan milik kita. Kita terdiri daripada jismani, ruhani, sultani, qudsi, 4 lapis. Jismani adalah jasad, ya. Kemudian ruhani adalah ruh lapis 1, yang mana ketika jasad ini ditinggalkan oleh ruhani, mati. Ada namanya sultani, ruh yang ketiga. Ketika ruh sultani atau ruh qudsi ini bisa bepergian kemanapun tanpa jasmani ini mati, meninggal. Maka kadang ada orang yang ketemu, misalkan ketika berangkat haji atau umroh, bertemu
ruhahu, terhadap ruh kita, maka tidak mampu ya untuk mencegah, untuk menolak. La yastakhiruna wala la yastaqdimuna wala yastakhirun. Tidak mau ketika mati sudah datang, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Jadi yang pertama itu, jadi akan merebut, merampas dari diri kita siapa malakul maut. Dirampas rohani kita, diambil, dicabut, maka hilang semua yang kita gagah-gagahkan, yang kita bangga-banggakan. Badan yang begitu six pack-nya ya, dari olahraga, dari fitness kita, setiap hari pamer badan kita, pamer tubuh kita yang begitu indah, ketika dicabut maka sudah tidak indah lagi. Dirawat wajah kita dengan skincare, dirawat kulit kita dengan ini dan itu supaya tetap sehat, dijaga segala sesuatunya, tidak bisa ketika roh dicabut maka naik namanya. Istri kita yang dulu sayang kepada kita, cinta kepada kita sehidup semati, ketika rohnya sudah dicabut setampan apapun kita, maka tidak ada yang mau menemani kita. Karena apa? Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna wa sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan walaupun maka karena kematian itu adalah rahasia Allah. Allah merahasiakan tempat kita mati, Allah merahasiakan waktu kita mati, Allah merahasiakan cara kita mati. Karena itu adalah rahasia sehingga kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita mati dalam waktu yang baik. Ketika waktunya ibadah, ketika waktunya sujud, ketika waktunya sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga merahasiakan tempatnya, maka terus berusaha kita berada di tempat-tempat yang diridhai Allah, menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ketika kita mati berada dalam waktu yang baik dan tempat yang baik. Kemudian Allah juga merahasiakan cara bagaimana cara kita mati. Ada yang ketika dia tidur tahu-tahu sudah mati, ada yang harus kecelakaan dulu, tabrakan dulu baru dia mati, ada yang harus sakit dulu baru dia mati, ada yang begini begitu dan lain sebagainya baru dia mati. Sehingga caranya tidak ada yang tahu satupun, bahkan termasuk malaikat Jibril pun tidak tahu kapan dia mati, waktunya di mana, kapan, tempatnya di mana, caranya bagaimana, termasuk malaikat Jibril pun tidak tahu. Maka apa yang harus dipersiapkan? Persiapkan perbekalan menuju kematian dengan apa? Sesuai dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dengan bekal sebanyak-banyaknya, tapi ingat sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika ada perintah ibadah laksanakan. Ketika ada perintah sholat laksanakan, perintah sedekah laksanakan, perintah zakat laksanakan, perintah puasa laksanakan, ngaji laksanakan. Pokoknya yang berkaitan dengan perintah-perintah yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, kita harus melaksanakannya. Begitupun ketika ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka kita harus meninggalkannya. Itulah takwa. Maka berkumpulnya kita di masjid ini, duduknya kita di masjid ini adalah dalam rangka berbekal diri dengan ketakwaan kepada
dari harta yang kita tinggalkan. Maka sebaik-baik peninggalan adalah ilmu. Karena kalau peninggalannya harta, habis, hilang, menimbulkan perpecahan, menimbulkan keributan. Tapi ketika yang ditinggalkan adalah ilmu, maka akan menimbulkan ketenangan, akan menimbulkan kedamaian. Sehingga ketika kita sudah meninggal, dikiranya sudah tenang, meninggalkan keluarga, ternyata diperebutkanlah harta yang sudah kita kumpulkan berpuluh-puluh tahun. Oleh siapa? Oleh anak-anak kita, oleh istri kita, oleh keluarga kita, sehingga saling berebut. Anaknya banyak, rebutan semuanya. Kenapa? Ketika anak kita tidak dibekali ilmu, maka itu yang akan terjadi. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, musibah yang sangat besar itu bukan musibah gunung meletus, bukan gempa bumi, ya, bukan tsunami, tapi musibah yang besar adalah musibah ketika orang tua meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan bodoh urusan agama. Anaknya hanya dididik dengan harta, ingin apa diikuti, tanpa menanamkan nilai-nilai agama, tanpa mengenalkan dia kepada Allah, tanpa mengajarkan 3 rukun agama, rukun Islam, rukun iman, ihsan, tidak diajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga anak kita hidup dengan bergelimang harta, bermanja-manja, tidak kenal kepada Allah Tuhannya. Maka itu adalah musibah yang besar bagi siapa? Bagi diri kita dan anak-anak kita. Ketika kita meninggalkan alam dunia, dikiranya tenang, dikiranya nyaman, ternyata diizinkan oleh Allah ketika badan kita masuk, jasad kita masuk ke dalam kubur, ruh kita diizinkan untuk melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Ternyata anak-anaknya sedang berebut warisan. Betapa sakitnya, betapa sedihnya orang yang sudah meninggal dunia melihat hal tersebut. Maka ajarkan anak-anak kita dengan pendidikan Islam, dengan pendidikan agama, sehingga ada dasar. Karena pada saat kita masuk ke dalam kubur, anak kita melakukan dosa karena kebodohan yang dilakukan, karena tidak pernah dididik oleh kita untuk beribadah kepada Allah, terus dia berada dalam kemaksiatan, maka dosanya jadi terus kita dalam kubur diguyur dengan dosa yang dilakukan oleh keluarga. Mulai setan masuk karena tidak punya dasar, tidak ada rasa kasih sayang, sehingga apa yang didahulukan adalah hawa nafsu. Anak pertama merasa, saya yang harus dapat giliran, dapat paling banyak harta. Kata anak kedua, nggak bisa, saya yang lebih berhak terhadap harta ini. Kata anak ketiga, tidak bisa, karena saya yang memelihara, yang mengurusnya. Kata anak pertama, nggak bisa, ini rumah adalah bagian saya. Kenapa? Karena ketika orang tua, ketika bapak sakit, saya yang membiayai, sehingga saya lebih berhak. Kata anak yang kedua, nggak bisa, rumah ini adalah hak saya. Kenapa? Iya, kamu yang membiayai, tapi siapa yang mengurus setiap hari, memandikannya, memberi makannya, mengurus, membersihkannya, siapa? Kata anak ketiga, nggak bisa. Ini rumah dulunya jelek, rumah dulunya butut, kemudian saya bangun sehingga menjadi bagus. Ini adalah hak saya. Anak-anaknya soleh, bisa jadi istri-istrinya, suami-suaminya membisikkan, itu harusnya bagian kita, ikut. Suami istrinya soleh-solehah, bisa jadi. Siapa? Keluarga istrinya, keluarga suaminya, terus akan seperti itu. Maka ternyata ketika kita masuk ke dalam kubur pun masih ada yang memperebutkan harta kita, yaitu anak-anak kita. Jadi tidak bisa kita mencegah. Maka bekalilah anak-anak kita dengan pendidikan agama yang memperkenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
masuk dalam kubur ternyata masih ada yang memperebutkan kita. Siapa? Aduh, yaitu belatung. Hidung yang berlubang pesek dimancung-mancungin, ya, operasi plastik biar mancung, masuk ke dalam kubur, ya Allah, diperebutkan oleh belatung. Pipi yang tadinya tembem kemudian dibikin supaya tirus, operasi plastik jutaan biayanya, ratusan juta biayanya, begitu masuk dalam kubur jadi rebutan belatung. Badan yang diolah menjadi binaragawan, ya, diolah sedemikian rupa supaya badannya lebih hebat, lebih maco, begitu masuk ke alam kubur maka jadi rebutan belatung. Dan kita tidak bisa menolak itu akan terjadi. Apa yang dapat mencegah itu supaya tidak menjadi rebutan belatung adalah amal soleh. Jadi cari amal-amal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk Tabarok setiap malam supaya ketika masuk ke dalam kubur terhindar dari siksa kubur. Membaca At-Taqwah, baik At-Taqwah Sugro, At-Taqwah Kubro, ya, membaca La ilaha illallah 70.000 atau Qul huwallahu 100.000. Untuk apa? Untuk bara'atun minan nar, dicegah daripada api siksa. Insyaallah. Jadi apa yang kita banggakan dari badan kita, dari ketampanan kita, dari segala sesuatu yang kita kumpulkan, pada akhirnya akan ada yang merampasnya. Ruh akan dirampas oleh malaikat maut, harta yang kita kumpulkan akan dirampas oleh anak-anak keluarga kita. Jasad yang kita bangga-banggakan, yang kita jaga-jaga, masuk ke dalam kubur akan diperebutkan oleh belatung. Dan yang keempat, wa yantahibul khusama, dan akan merampas, akan merebut. Siapa? Al-mazlum, orang-orang yang pernah kita zalimi terhadap apa? Amalahu, terhadap amalnya. Masya Allah. Dikira sudah beres di alam kubur. Begitu dibangkitkan yaumul ba'ats, dikumpulkan di yaumul hasyr, kemudian ditimbang di yaumul hisab, melewati jembatan Siratal Mustaqim, dikira sudah beres. Ternyata begitu mau masuk, malaikat tahan dulu. Saya masih ada urusan di dunia dengan dia. Dulu ketika di dunia saya pernah difitnahnya. Dulu ketika saya di dunia pernah saya dipukulinya. Saya ketika di dunia dikucilkannya, didolimi oleh orang tersebut. Akhirnya banding. Begitu banding ternyata memang benar apa yang terjadi. Sehingga apa yang dilakukan? Bagaimana cara membalasnya? Sudah tidak bisa dengan uang, tidak bisa dengan harta, dibalasnya dengan amal. Sehingga amal orang yang mendolimi dipindahkan kepada orang yang mazlum terdolimi. Oh, amal orang yang mendolimi sudah habis, sudah selesai. Maka apa yang akan dilakukan? Dosa orang-orang yang terdolimi akan dipindahkan kepada orang yang mendolimi, sehingga akan semakin berat hukumnya, akan semakin berat siksa. Masya Allah. In kana lahu amalun sholihun wa illa humila alaihi dhanbuhum. Ya, kalau dia punya amal soleh, kalau nggak punya amal soleh, maka ditimpakan dosanya kepada orang yang mendolimi tersebut. Masya Allah. Maka itu adalah pengingat untuk diri pribadi dan untuk kita sekalian, bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa kita ini menjadi rebutan jasad dengan ruh direbutkan oleh malaikat. Ketika sudah mati, harta kita diperebutkan oleh ahli waris kita. Ketika masuk ke dalam kubur, maka kita akan diperebutkan oleh belatung. Ketika dibangkitkan, maka kita memiliki amal yang sedikit, kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang terdolimi. Maka bersyukurlah kita ketika diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.